Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, untuk mata kuliah hari ini, mata kuliah etika bisnis, dan ini pertemuan kita yang pertama. Kalian boleh manggil saya Ibu Rini. Dan ini nomor atas yang bisa dihubungin. Barangkali kalian ada kendala atau izin atau apa, kalian boleh WA di nomor saya. Next, karena sekarang kita pelajarannya etika bisnis, jadi mari kita buat kontrak perkuliahan dulu. Yang pertama di sini ada tata cara menghubungi dosen. Gimana sih cara menghubungi dosen yang baik dan sopan sehingga dosen melihatnya itu, oh ya ini mahasiswa yang yang aktif, yang menghubungi dosennya bagus gitu. Kita langsung aja. Yang pertama, beri salam terlebih dahulu, entah itu assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Nah, setelah itu perkenalkan diri Anda dan dari kelas mana. Terus utarakan maksud yang ingin disampaikan. Itu tata cara menghubungi dosen. Nah, di sini ada komponen penilaian. Di sini untuk partisipasi, kontribusi di kelas, maksudnya kontribusi di kelas ini kehadiran dan keaktifan di kelas, itu bobotnya 15%, kuis 15%, tugas terstruktur 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. And then jadi hasilnya ini 100%. Next, di sini ada konversi nilai absolutnya, kalian bisa lihat sendiri. Sekarang kita masuk ke materi etika. Mendengar kata etika apa sih yang ada di benak kalian? Kita langsung aja. Di sini pengertian etika menurut Hill dan Jones. Etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Sedangkan menurut Velasquez, etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Apa sih tujuan dari adanya etika ini? Tujuan dari adanya etika dalam berbisnis. Nah, gini. Setelah memahami pengertian dari apa itu etika bisnis, maka kita beranjak pada pembahasan lanjutannya mengenai tujuan diadakannya sikap itu sendiri. Ada banyak sekali tujuan penerapan dan keuntungan yang bisa didapatkan dari sikap itu, sebagaimana ulasan berikut. Yang pertama, mendorong kesadaran moral pembisnis. Di sini maksudnya tujuan dari adanya etika bisnis yang pertama adalah mendorong kesadaran moral bagi pebisnis itu sendiri. Di dalam menjalani sebuah kegiatan berbisnis yang baik adalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan produksi barang dan kegiatan operasional, tetapi juga harus memperhatikan tingkat moralitas yang baik dari seorang pembisnis dan perusahaan pengelolaan itu sendiri. Yang kedua, menjaga tata sikap dan perilaku dalam berbisnis. Ini udah pastilah ya, kita harus menjaga itu. Dalam bisnis sendiri tentu saja ada aturan dan standar operasional kerja yang berlaku di mana salah satunya memiliki etika bisnis. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjagaan tata sikap dan perilaku ketika menjalankan bisnis. Misalnya sama-sama menghargai privasi klien dan perusahaan pengelola, atau memberikan transparansi data sesuai kenyataan. Next, yang ketiga, memberikan batasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik. Apa nih maksudnya?
Selanjutnya, tujuan dari di dalamnya sebuah etika yang baik dalam berbisnis adalah agar adanya batasan kerja yang profesional di antara kedua belah pihak. Kemudian, adanya pembatasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik sesuai standar tanpa mengurangi banyak hal. Maksudnya di sini adalah apabila sebuah perusahaan memiliki sebuah moralitas yang baik dalam berbisnis, maka pasti enggan untuk berbuat curang. Oke, di sini next yang keempat, memberikan citra perusahaan yang baik. Oke, pasti ya di sini ya, kalau kita beretika, pasti nama perusahaannya pun akan baik. Di sini tujuan lainnya dari adanya kemampuan menjaga moralitas dan etika ini adalah mampu memberikan citra perusahaan yang baik. Citra ini jelas mampu terbentuk dengan adanya pembuktian komitmen dari sebuah perusahaan yang memiliki etos kerja ini. Dengan kerja sesuai peraturan, tentu saja akan terhindar dari yang namanya kecurangan, KKN, atau praktik merugikan lainnya. Oke, next yang kelima, dapat menghindari citra buruk yang merugikan. Jika adanya sebuah pembentukan citra yang baik, maka tentu saja citra buruk bisa terhindar, bukan? Dengan tetap menerapkan sebuah kinerja yang mumpuni, profesional, dan baik, tentu citra buruk tidak akan mampir ke perusahaan. Tidak percaya? Bisa coba saja. Kita coba saja menerapkannya. Oke, di sini ada contoh penerapan dari etika bisnis itu sendiri. Tadi kita di atas sudah mengulas tujuan dari diadakannya sebuah bisnis yang penuh moralitas dan peraturan baik. Maka berikut ini adalah contoh penerapan dalam bisnis itu sendiri. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Salah satu contoh penerapan dari berbisnis yang penuh etika adalah menyebutkan nama klien dengan baik saat rapat atau pertemuan. Menjadi sangat penting dan menjadi menghormati ketika mengetahui nama klien yang akan diajak kerjasama. Hal ini juga bisa memberikan suasana bisnis yang sehat, nyaman, dan penuh kepercayaan. Oke, yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Agaknya datang ngaret atau telat sama sekali bukan contoh bisnis yang baik. Datanglah tepat waktu ketika ada janji temu, apalagi ketika diadakan di luar kantor. Jangan biarkan klien menunggu, apalagi jika menjadi tuan rumah atau si pengundang. Oke, next, yang ketiga, berdiri saat perkenalan. Contoh lain yang bisa dicoba untuk diterapkan adalah berdiri saat berkenalan dengan klien. Jangan sampai terkesan terlalu bosi. Meski menjadi tuan rumah perusahaan, sikap sopan santun merupakan budaya ketimuran yang baik diterapkan dalam berbisnis. Oke, yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih atau thank you. Nah, contoh lainnya dari berbisnis yang baik adalah tidak segan untuk mengucapkan terima kasih saat kegiatan meeting atau kontak dengan klien. Ini bisa menjadi salah satu pembangunan citra yang baik. Selain itu, sudah menjadi keharusan, bukan, untuk berterima kasih pada orang lain dalam kehidupan bersosial. Oke, next, yang kelima, membayar tagihan rapat. Rapat dalam pertemuan bisnis seringkali terjadi di luar kantor seperti kafe, rumah makan, mal, atau tempat lainnya. Biasanya ketika menjadi tuan rumah yang mengundang untuk selalu tepat dalam membayar tagihan. Jangan sampai klien yang mengeluarkan uang karena bisa memberikan citra kurang baik. Oke, kita tadi sudah belajar. Sekarang apa sih manfaatnya dalam bisnis? Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk, dan membuat jalan bisnis menjadi lancar, terkendala. Oke. Thank you. Oke, cukup sekian pertemuan pertama kita. Salam kenal, jaga kesehatan selalu buat kalian semua.
Oke, see you. Assalamualaikum.